Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita masih di matriks untuk transformasi. Kita lanjut ke transformasi yang selanjutnya. Tadi kita sudah bahas translasi, sekarang kita bahas dulu yang sebelah kanan, itu adalah rotasi. Apa sih rotasi itu? Ya, rotasi itu bahasa Indonesianya perputaran ya. Bumi berotasi, bumi berputar. Nah, rotasi di transformasi juga sama. Rotasi ini artinya perputaran. Sini ilustrasinya, sebuah segitiga ABC pada gambar berikut diputar dengan pusat putaran O 0,0 dan sudut putar sejauh alfa. Sehingga nanti bayangannya menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, di sini yang perlu kita pahami bahwa untuk sebuah perputaran ada dua unsur. Yang pertama akan ada pusat putaran dan yang kedua akan ada sudut putar. Pusat putaran kalau dia berada di pusat sumbu biasanya tulisannya adalah O 0,0. Tapi bisa juga pusat putarannya tidak di O atau 0,0. Mungkin pusat putarannya di sebuah titik A, di sebuah titik P gitu ya. Jadi nanti akan ada dua buah pembeda antara yang sudut putarnya. Berada di mana ya titik pusatnya. Kemudian untuk sudut putarnya sendiri, alfa, ingat-ingat ini di trigonometri ya. Oke. Kalau dia alfanya positif, berarti dia berputarnya searah atau berlawanan jarum jam? Oke, berlawanan ya. Karena kita kalau pakai busur derajat pun nggak ke bawah ngitungnya kan, ke atas ini ya. Nah, jadi kalau dia searah dengan jarum jam ke sini, oh berarti sudutnya negatif. Tapi kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, berarti dia positif. Di sini tuliskan, transformasi bercirikan demikian disebut perputaran atau rotasi. Alfa positif berarti perputarannya berlawanan arah jarum jam. Sedangkan alfa negatif perputarannya searah jarum jam. Itu konsep dasar dari perputaran. Ada pusat, ada sudut. Teliti pusatnya ada di mana. Tidak semua soal pusatnya di 0,0. Kemudian sudutnya, kalau positif berlawanan arah jarum jam, kalau negatif searah dengan jarum jam. Ya. Secara matriksnya bagaimana sih? Kalau tadi kan kalau secara geometrinya cukup dihubungkan, kemudian nanti kita bawa jangka muternya kemana si titik itu gitu ya. Nah, secara matriksnya di sini matriks yang digunakan adalah cos min sin, sin cos. Ingat-ingat, cos min sin, sin cos. Alfanya berapa? Ya tergantung soal. Si soal mau alfa berapa? Bebas. Ini soal contohnya, contoh penggunaannya. Sebuah titik P, X, Y diputar dengan pusat O 0,0 sejauh alfa akan diperoleh bayangan P aksen, X aksen, Y aksen, di mana X aksennya adalah X cos alfa min Y sin alfa, Y aksennya X sin alfa ditambah Y cos alfa. Atau secara matriks dilambangkan seperti ini, X aksen Y aksen adalah cos min sin, sin cos, kemudian dikalikan dengan X, Y, titik asal. Artinya apa? Pemahaman kalian tentang perkalian matriks itu harus sudah kuat. Di ulangan kemarin masih ada beberapa yang salah di nomor terakhir tentang perkalian, nomor 4 kalau tidak salah. Jadi hati-hati, ingat perkalian matriks bagaimana? Baris kali kolom.
sehingga akan menghasilkan X cos alfa min Y sin alfa dan X sin alfa ditambah Y cos alfa. Ya. Ini tidak semudah translasi memang ya, rotasi agak berbeda, agak naik nih ritmenya. Nah, ulangna rada tarik. Seperti yang tadi sudah dibicarakan bahwa pusatnya beda-beda loh, tidak selalu di O0,0. Maka jika pusatnya ada di sebuah titik, misalkan di sini A, H, K, dan sudut putarnya alfa, rumus yang tadi udah cos min sin cos, tadi kan gitu ya, cos min sin cos, kemudian dikali XY. Nah, di sini karena sudut karena titik pusatnya adalah H, K, maka ini akan berubah menjadi X min H, Y min K. Jadi kan yang asalnya 0 ditarik sejauh H, kemudian Y-nya asalnya 0 ditarik sejauh K. Sehingga yang asalnya cos min sin cos XY berubah menjadi cos min sin cos, di sininya X min H, Y min K. Kenapa jadi X min H, Y min K? Asal jadi tambah ribet karena dia ditarik tadi. Si X-nya ditarik sejauh H, si Y-nya ditarik sejauh K. Jadi ini menjadi X min H, Y min K. Ditambah titik tadi, titik betotnya, titik tariknya adalah H dan K. Gitu. Ya, memang mikirnya agak kencang dikit lah. Untuk yang sudah mulai bingung, bagus. Berarti sudah mulai berpikir. Udah loading otaknya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tentukan bayangan titik A 6,-4 jika diputar sejauh 135 dengan pusat O 0,0. Oke. Titik awalnya sudah ada 6,-4. Sudut putarnya 135 derajat. Pusatnya O 0,0. Terus gimana? Ya ikuti saja tadi ya dengan rumusnya. X aksen Y aksen itu akan sama dengan cos min sin cos. Alfanya diganti dengan 135 derajat. Ya masukin 135, 135, 135, 135. X, Y-nya 6,-4. 6,-4 tulis ulang. Ini mau dikaliin langsung, gimana caranya kaliin langsung? Cari dulu cos 135 itu berapa sih? Nah, ini mikirnya juga agak bertumpuk. Kenapa? Kalian harus selesai dulu tuh di tetangga di matematika peminatan. Cos 135 itu berapa ya? Pakai sudut relasi. Oke, berapa coba? 135 itu kan 180 dikurangi 45. Maka cos yang digunakan adalah cos 45. Cos ini di kuadran 2. Cos di kuadran 2 negatif ya. Hanya sin yang positif di kuadran 2. Berarti nanti cosnya negatif dua-duanya. Sinnya positif, kalau yang min sin jadinya negatif. Cos 45 setengah akar 2 kasih min. Sin 45 setengah akar 2. Karena sini min ya kasih min juga. Sin 45 setengah akar 2. Nggak dikasih min karena di kuadran 2 sin positif. Cos 45 setengah akar 2 kasih min karena dia berada di kuadran 2. Lalu tulis ulang aja 6 sama min 4-nya. 6 min 4. Sekarang tinggal kalikan baris kali kolom. Ingat bakom. Perkalian matriks itu prinsipnya bakom.
bukan baskom ya, bakong, baris kali kolom. Jangan gentar dengan pecahan dan akar. Mereka baik kok. Yang penting kalian sabar dan teliti. Next. Setengah akar 3, akar 2 dikali 6. Setengah dikali 6, 3 kan? Oke, jadi min 3 akar 2. Setengah dikali 4. Setengahnya dari 4 berapa sih? 2 akar 2. Kemudian setengahnya dari 6, 3 akar 2. Pokoknya yang akarnya nggak usah diapa-apakan, kalian cukup mengalihkan yang di depan akar saja. Setengahnya dari 4 berapa sih? 2. Nah, hati-hati juga dengan positif negatifnya ya. Ini kan negatif dengan positif, negatif. Negatif dengan negatif, positif. Positif dengan positif, positif. Negatif dengan negatif, positif. Lalu kalau sudah begini gimana? Bisa dijumlah tidak? Ada yang bisa diselesaikan, ada yang tidak bisa. Kalau seumpamanya tidak bisa diselesaikan, jangan improvisasi. Kayaknya ini diginiin bisa deh. Nah, kita lihat. Ini sama-sama akar 2. Berarti dia sejenis gitu ya. Kalau misalkan ini ayam, ini juga ayam. Ini ayamnya ada negatif 3, ini ayamnya ada 2. Artinya ini bisa dijumlahkan. Yang bawah pun sama-sama akar 2, berarti bisa diselesaikan. Kalau misalkan di sini akar 3 dan akar 2, nah selesai sampai di situ. Tapi karena sama-sama akar 2, maka dia bisa diselesaikan. Min 3 ditambah 2, min 1 ya. Ini sebetulnya ada kan min 1 akar 2, tapi min 1, satunya nggak ditulis, sehingga langsung aja min akar 2. 5 akar 2, dari mana? Dari 3 ditambah. Sampai di sini dulu. Oke, butuh beberapa menit untuk loading, boleh. Atau dipandang dulu Bu baik-baik, oke, screenshot atau post dulu. Nggak apa-apa. Karena kecepatan orang menangkap berbeda, kemudian mencernanya juga berbeda. Jadi setiap orang punya ya unik lah gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Intinya yang harus kalian pahami adalah ini adalah titik bayangan, ini adalah titik asal, kemudian matriksnya adalah cos min sin, sin cos, cos min sin, sin cos gitu. Ya, contoh 1 segini dulu boleh, nanti kita lanjut ke contoh 2 ya. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua, masih di rotasi. Matriks untuk transformasi. Setelah kalian tadi memahami contoh 1 ya, nah ini. Nah, kita masuk ke contoh 2. Diberikan soal seperti ini. Diketahui segitiga ABC di mana titik A 6,2, B 1,3 dan C 4,6. Diputar sejauh 90 derajat dengan pusat 0,0. Kalau tadi di contoh yang pertama itu hanya ada 1 titik saja, sekarang titiknya ada 3. Kemudian sudutnya 90 derajat, pusatnya 0,0. Konsentrasi di hal yang diketahui. Tentukan koordinat titik bayangan. Nah, sekarang berarti yang kita cari apa? X aksen dan Y aksen. Tapi karena ada 3 buah titik, maka nanti matriksnya akan berorder 2 kali 3 ya. Karena ada titik A, titik B, titik C. Oke. Untuk lebih jelas kita lihat. Nah, sehingga nanti X aksen A, Y aksen A, X aksen B, Y aksen B, X aksen C, Y aksen C. Tulisannya seperti ini. Kok jadi ribet? Nggak ribet, karena titiknya ada 3, maka ya kita mau tidak mau ditulisnya A, B, C. Langkahnya masih sama. Kalian akan punya matriks cos min sin, sin cos.
cos min sin cos. Kemudian letakkanlah titik awalnya. Masih seperti ini karena pusatnya masih 0,0. Kita belum berbicara untuk yang pusatnya di titik lain ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi awalnya tulis aja dulu konsepnya atau rumusnya, baru nanti kalian ganti dengan angka-angka. Lalu untuk yang trigonometrinya kalian ganti dengan nilai trigonometrinya. Jadi jangan langsung pengen tulis angka, jangan dulu. Tulis aja dulu apa yang diketahui, baru nanti pelan-pelan. Nah, cos 90 berapa sih? 0. Sin 90 berapa sih? 1. Tapi karena ada min berarti di sini negatif ya, min 1. Sin 90 berapa? 1. Cos 90 berapa? 0. Berarti matriksnya 0 min 1 1 0. Untuk yang matriks kedua, berarti ini kan titik XY, 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 tapi ke bawah nulisnya 62 13 46. Selanjutnya, lakukan perkalian baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Lakukan operasi perkalian matriks. 0 dikali 6 0, min 2 dikali 2 min 2, 0 ditambah min 2 min 2, 0 dikali 1 0, min 1 dikali 3 min 3, 0 dikali 4 0, min 1 dikali 6 min 6, 1 dikali 6 6, 0 dikali 2 0, berarti 6 ditambah 0 6, 1 dikali 1 1, 0 dikali 3 0, 1 tambah 0 1, 1 dikali 4 4, 0 dikali 6 0, 4 ditambah 0 4. Sehingga diperolehkah titik bayangannya seperti ini. Secara matriks ya. Jadi kalian buat nanti di akhir himpunan penyelesaian atau koordinat titik bayangannya adalah A aksen min 2,6, salin sini, B aksen min 3,1, C aksen min 6,4. Seperti itu. Mudah ya. Untuk titik 0,0 ini masih mudah karena intinya adalah kita ingat matriks untuk transformasi rotasinya adalah cos min sin, sin cos. Selebihnya hanya baris kali kolom saja. Bisa dipahami? Oke, nah ini secara gambar atau secara geometrinya. Jadi kalau kalian gambarkan titik A, titik B, titik C, gambar ya, titik A, B, C. Misalkan, Bu saya masih punya buku berpetak bekas kelas 10, silahkan boleh gunakan. Kalau misalkan Bu pakai buku biasa aja lah, saya mah bikin titik-titik, mangga. Nanti di sini dari O ke A kalian tarik garis, terus kalian putarkan 90 derajat. Nah, garis OA ini diputar 90, dapatlah ini. B tarik ke O, putar 90, dapat ini. C tarik ke O, putar 90, dapat ini. Sehingga yang asalnya A, B, C ketika diputar 90 derajat maka menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Ini secara geometri, yang ini secara matriks. Hasilnya harus sama. Bu, kenapa digambar mah koordinatnya segini? Kenapa kalau matriks mah koordinatnya segini? Nah, berarti pasti akan ada yang salah itu. Apakah salah yang matriksnya, salah perhitungan, ataukah salah gambarnya, atau mungkin kalian salah dua-duanya. Nah, tapi kalau misalkan jawabannya langkahnya betul, maka jawabannya akan sama antara yang menggunakan matriks dengan yang menggambar secara geometri. Arti ya? Oke, ini untuk contoh yang kedua. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga, masih tentang rotasi. Ya, ini contoh soalnya. Jika titik 5, negatif 7 dirotasikan sejauh 180 derajat
dengan pusat 3,1 sehingga diperoleh bayangan P. Tentukan koordinat P. Kita selidiki dulu apa yang diketahui ya. Diketahui titik awalnya P 5,-7, rotasinya 180 derajat, pusatnya 3,1. Berarti ada titik awal, ada sudut, dan pusat rotasinya tidak lagi di 0,0. Berarti rumus yang kita gunakan ada tambahan ya, selain dari cos min sin sin cos, ingat ada X min H, Y min K. Oke, diingat-ingat lagi yang sebelumnya. Makanya baiknya selain kalian menyimak video, kalian juga harus menyalin ulang apa yang tertera di video. Suatu saat kalian perlu, ini rumusnya mana ya gitu. Kalian kan nggak harus buka-buka HP, atau kadang misalkan begitu memorinya penuh, ternyata yang video yang kalian perlukan itu terhapus. Nah, kalau di buku catatan kan kalian catat sendiri, tinggal dicari yang sebelah mana. Nah, dia unsur yang diketahuinya ada titik awal, ada pusat, ada alfa. Selanjutnya ini kan ya, bahwa tadi ada proses betot membetot atau tarik menarik. Jadi nanti si X nya ditarik sejauh H3, Y nya ditarik sejauh 1, sehingga menjadi X min H dan Y min K. Jadi kita nanti punya 5 dikurangi 3, 5 dikurangi 3, min 7 dikurangi 1. Nah, prosesnya seperti ini. Ini proses sebetulnya dengan matriks ya, tapi di sini matriksnya tidak ditayangkan. Yang ditayangkan hanya perhitungannya saja.